Aku selalu menganggap cerita horor sebagai dongeng atau kisah-kisah karangan untuk menakut-nakuti anak-anak. Aku tidak pernah menganggap serius cerita-cerita tentang arwah gentayangan atau makhluk halus, hingga aku mengalami sendiri kejadian yang mengguncang keyakinanku. Pengalaman ini terjadi beberapa tahun lalu, saat aku diwarisi sebuah rumah tua milik nenekku. Aku selalu menganggap cerita horor sebagai dongeng atau kisah-kisah karangan untuk menakut-nakuti anak-anak. Aku tidak pernah menganggap serius cerita-cerita tentang arwah gentayangan atau makhluk halus, hingga aku mengalami sendiri kejadian yang mengguncang keyakinanku. Pengalaman ini terjadi beberapa tahun lalu, saat aku diwarisi sebuah rumah tua milik nenekku. Nenekku adalah wanita yang keras dan tegas. Aku tidak pernah terlalu dekat dengannya, karena sejak kecil aku lebih sering tinggal bersama orang tuaku di kota. Rumah nenek terletak di desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan hanya sesekali kami mengunjunginya saat libur panjang. Setiap kali berkunjung, aku selalu merasakan keheningan yang aneh di sana. Meski rumah itu tampak besar dan mewah di zamannya, namun ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman, seolah-olah ada yang selalu mengintai dari balik jendela atau sudut-sudut ruangan yang gelap. Setelah nenek meninggal, rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tertarik untuk tinggal di sana, dan para tetangga mulai menjauh, mungkin karena mereka juga merasakan hal yang sama denganku. Ketika akhirnya rumah itu diwariskan padaku, aku mendekati keputusan untuk menjualnya. Namun, karena berbagai urusan, aku harus pergi ke desa untuk melihat kondisi rumah tersebut terlebih dahulu. Perjalanan ke desa berlangsung dengan mulus. Jalanan berliku yang penuh pepohonan membuatku merasa seolah-olah sedang kembali ke masa lalu. Udara segar dan suasana tenang sejenak mengusir kegelisahanku. Namun, begitu aku tiba di desa, perasaan tidak nyaman kembali muncul. Rumah itu berdiri di ujung jalan, menjulang dengan keanggunan kuno yang sudah mulai pudar. Cat putihnya telah menguning, atapnya ditumbuhi lumut, dan jendelanya tertutup rapat, seolah-olah menyembunyikan rahasia yang kelam. Aku turun dari mobil dan menghirup udara desa yang dingin. Matahari mulai tenggelam di balik bukit, menciptakan bayangan panjang yang menutupi halaman depan rumah. Ketika aku membuka gerbang yang berkarat, bunyinya yang berderi terdengar begitu keras di tengah kesunyian desa. Aku sempat ragu untuk melangkah masuk, tetapi akhirnya aku mendorong diriku untuk melanjutkan. Bagian dalam rumah tidak berbeda jauh dengan yang aku ingat. Ruangan yang luas dengan perabotan antik masih tertata rapi, meskipun debu tebal menyelimuti semuanya. Aku berjalan melalui ruang tamu, melihat ke sekeliling dengan rasa nostalgia yang bercampur dengan perasaan tidak enak. Lukisan-lukisan tua masih tergantung di dinding, dan aku bisa merasakan mata dari setiap potret itu seolah-olah mengikutiku. Salah satu lukisan paling besar adalah potret nenekku ketika dia masih muda. Ekspresi wajahnya dalam lukisan itu membuatku merinding. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Malam itu aku memutuskan untuk menginap di rumah itu. Bagaimanapun, aku harus memastikan rumah ini layak jual atau setidaknya mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki. Aku memilih untuk tidur di kamar nenek yang terletak di lantai atas. Kamar itu dulunya adalah tempat yang paling tidak aku sukai. Entah kenapa, setiap kali aku melewati pintunya, aku merasa seperti sedang diawasi. Namun, sekarang, aku tidak punya pilihan lain. Aku membereskan tempat tidur yang sudah lama tidak dipakai, dan mengeluarkan beberapa barang dari koperku. Hari mulai gelap, dan aku menyalakan beberapa lilin yang kutemukan di lemari tua. Lampu listrik di rumah ini tidak berfungsi, mungkin karena rumah ini sudah terlalu lama kosong. Sekitar jam 8 malam, aku mulai merasakan kelelahan. Meski demikian, aku belum bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku, membuatku gelisah. Aku berusaha mengabaikannya dan memaksa diriku untuk berbaring di tempat tidur. Namun, ketika aku mulai memejamkan mata, suara itu muncul. Awalnya, suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar.
Suara langkah kaki di lantai kayu yang tua. Aku membuka mataku dan mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin jelas, terdengar seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di lorong. Aku duduk tegak di tempat tidur, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Mungkin itu hanya rumah tua yang berderit, pikirku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi pada bangunan lama. Tetapi langkah itu tidak berhenti. Mereka terus bergerak, mondar-mandir di depan pintu kamarku. Setiap kali langkah itu mendekat, aku merasa suhu ruangan menjadi lebih dingin. Perlahan, rasa takut mulai merayap di seluruh tubuhku. Aku tidak berani bergerak, tidak berani membuka pintu untuk melihat apa yang ada di luar. Aku hanya duduk di sana, memegangi selimut erat-erat, berharap suara itu segera menghilang. Namun, langkah itu semakin keras, semakin jelas. Aku bisa mendengar suara lantai kayu berderit setiap kali sesuatu yang tidak terlihat itu menginjaknya. Lalu, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Dalam keheningan yang tiba-tiba, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Sesuatu atau seseorang berdiri di sana, di balik pintu, menunggu. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Tanganku yang gemetar meraih senter di samping tempat tidur. Aku menyalakannya dan sinarnya menerangi ruangan yang gelap. Tapi tidak ada apa-apa. Pintu masih tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun di dalam ruangan. Aku menunggu beberapa saat, tetapi langkah itu tidak terdengar lagi. Setelah beberapa menit, aku akhirnya memberanikan diri untuk bangkit dan mendekati pintu. Aku membuka pintu perlahan, mengintip ke lorong yang gelap. Lorong itu kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aku menyorotkan senter ke setiap sudut, memastikan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Mungkin itu hanya imajinasiku, pikirku, meskipun aku tahu betul bahwa apa yang aku dengar tadi bukan hanya suara rumah tua yang berderit. Aku kembali ke tempat tidur. Tetapi malam itu aku nyaris tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatku terjaga, dan aku terus-menerus mengawasi pintu, khawatir bahwa langkah itu akan kembali. Untungnya, tidak ada lagi yang terjadi malam itu, dan ketika pagi akhirnya tiba, aku merasa sangat lega. Pada hari itu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Aku mengunjungi seorang tetangga tua yang telah tinggal di desa ini sepanjang hidupnya. Dia adalah orang yang paling tahu tentang sejarah rumah dan penghuninya. Ketika aku menceritakan kejadian yang aku alami malam sebelumnya, wajahnya menjadi pucat. Rumah itu punya sejarah yang kelam, katanya dengan suara serak. Dulu, sebelum nenekmu tinggal di sana, rumah itu pernah ditempati oleh seorang wanita bernama Nyai Suri. Dia tinggal di sana bersama suaminya, tetapi suaminya meninggal secara misterius tak lama setelah mereka pindah ke rumah itu. Ada yang bilang Nyai Suri yang membunuhnya, ada juga yang percaya bahwa ada kekuatan gaib yang menghantui rumah itu. Setelah kematian suaminya, Nyai Suri menjadi sangat pendiam dan jarang keluar rumah. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian di dalam rumah, dan pada suatu malam, dia ditemukan tewas di kamarnya. Tubuhnya ditemukan tergantung di plafon, dengan mata yang terbuka lebar seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Aku merinding mendengar cerita itu. Tiba-tiba aku merasa sangat bodoh, karena menganggap enteng peringatan para tetangga. Aku berpikir untuk pergi meninggalkan rumah itu, dan tidak pernah kembali lagi. Tapi ada sesuatu yang menahanku, semacam rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutku. Aku merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Aku kembali ke rumah dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi, aku ingin melarikan diri sejauh mungkin dari tempat itu. Namun, di sisi lain, aku merasa tertarik oleh misteri yang menyelimuti rumah ini. Malam itu, aku memutuskan untuk bermalam lagi, meskipun ketakutanku semakin besar. Aku menyiapkan diri dengan lebih baik kali ini. Aku membawa kursi ke dalam kamar dan mengganjal pintu dengan kayu, agar tidak bisa dibuka dari luar.
Aku juga meletakkan beberapa benda di depan pintu, seperti kaleng kosong dan gelas kaca, dengan harapan jika ada yang mencoba membuka pintu, aku akan mendengarnya. Aku menyalakan senter dan meletakkannya di dekat tempat tidur. Malam itu, aku tidak memejamkan mata sama sekali. Aku duduk di atas tempat tidur, menunggu sesuatu terjadi. Jam demi jam berlalu, dan tidak ada suara apapun. Mungkin karena aku terlalu waspada, aku mulai merasa sangat lelah. Mataku mulai terasa berat, dan tanpa aku sadari, aku tertidur. Aku terbangun oleh suara keras di luar kamar. Sesuatu terjatuh, menggelinding di lantai. Aku segera bangkit, menyambar senter, dan menyorotkannya ke arah pintu. Kaleng yang aku letakkan di depan pintu terguling ke sisi lain ruangan. Pintu masih tertutup rapat, tapi aku merasa ada yang aneh. Suara detak jantungku makin kencang, aku merasa ada yang memperhatikanku dari sudut gelap ruangan. Ketika aku menyorotkan senter ke sudut itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada bayangan samar yang berdiri di sana, bentuknya tidak jelas, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Aku berteriak dan lari keluar dari kamar, tidak peduli lagi dengan apapun. Aku berlari menuruni tangga, menuju pintu depan, dan tanpa berpikir panjang, aku keluar dari rumah itu, berlari sejauh mungkin. Aku tidak berhenti berlari sampai aku mencapai mobilku. Tangan gemetar, aku mencoba memasukkan kunci ke dalam kontak, namun sulit karena tanganku yang bergetar hebat. Setelah beberapa kali mencoba, aku berhasil menghidupkan mobil dan segera melajukannya keluar desa. Aku tidak peduli lagi dengan rumah itu, dengan warisan atau apapun. Satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi.